Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Mari kita dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru di pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai hari ini dengan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul kita pada pagi hari ini adalah memupuk kebiasaan baik. Memupuk kebiasaan baik. Landasan firman Tuhan Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Filipi 1 ayat 27. Suatu kali seorang kakek yang bijaksana duduk bercerita dengan cucunya dengan tujuan memberi nasihat. Kemudian sang kakek memulai ceritanya. Nah, di dalam diri setiap orang terdapat suatu peperangan yang berkecamuk seperti antara dua serigala. Satu serigala jahat, serigala itu pemarah, serigala itu penuh dengan iri hati, tidak mau mengampuni, sombong, dan pemalas. Sedangkan serigala yang satu lagi, serigala baik. Serigala tersebut penuh kasih, kebaikan, kerendahan hati, dan kendali diri. Kedua serigala itu terus-menerus berkelahi, kata sang kakek. Lalu dengan polosnya cucunya yang masih kecil itu bertanya, lalu serigala mana yang akan menang, kakek? Sang kakek pun menjawab dengan tersenyum, tergantung serigala mana yang kamu beri makan. Demikianlah dalam hidup ini. Karakter setiap orang akan bertumbuh kuat sesuai dengan apa yang ia pupuk, sesuai dengan apa yang ia kasih makan. Dengan membiasakan sifat pendendam, dengan membiasakan sifat tidak sabaran, rendah diri, atau sifat negatif lainnya dalam diri kita, itu hanya akan membuat diri kita menjadi lebih negatif. Sekalipun itu hal kecil, seperti mengeluh tentang keadaan kita, atau berbicara negatif tentang orang lain, dan masih banyak hal lain yang ironisnya, setelah kita melakukannya, kita sepertinya merasa lega. Padahal itu adalah kelegaan semu. Sepertinya memang nyaman memupuk pikiran negatif. Namun, serigala jahat yang kita beri makan itu selalu ingin yang lebih banyak lagi. Untuk itu, jangan biarkan berkembang di dalam hidup kita, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang salah. Kebiasaan yang dilakukan, entah itu yang baik atau kebiasaan yang buruk, akan sangat menentukan dan mempengaruhi masa depan kita, masa depan kehidupan kita. Suatu penelitian mengatakan 90% perilaku kita setiap hari
dibangun di atas kebiasaan kita. Dibangun di atas kebiasaan kita. Kebiasaan baik dapat dikembangkan dengan mengupayakan sikap hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus yang tertulis dalam firman-Nya, yang tertulis dalam Alkitab. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27. Firman Tuhan menjadi standar dalam berperilaku yang baik. Tidak ada firman Tuhan yang bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Karakter yang baik akan lahir dari kebiasaan dalam melakukan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kebiasaan yang baik akan melahirkan karakter yang baik. Karakter yang baik akan melahirkan masa depan yang baik. Suatu kebiasaan dapat dipatahkan atau dikalahkan, termasuk kebiasaan buruk. Dapat dipatahkan, dapat dikalahkan. Untuk itu, selalulah berpikir positif. Jadi akhirnya saudara-saudara semua semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Filipi 4 ayat 8. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Untuk itu, jika kita bertekad mau mendisiplinkan diri kita, menanggung perasaan tidak enak dalam perubahan, membentuk kebiasaan sehat di dalam diri kita, maka kita akan naik ke suatu tingkat pribadi baru dalam hidup ini. Seperti 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Selamat memberi makan pada serigalamu yang baik itu. Dan kamu akan terus berkembang menjadi manusia baru. Haleluya, puji Tuhan. Amin.